memulai pelajaran fikih ya. Alangkah baiknya untuk memulai pelajaran ini kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadir semua. Alhamdulillah hadir Pak. Ya, sebagaimana minggu yang lalu, minggu kemarin, Bapak tugaskan untuk mencari bahan untuk materi pembelajaran sekarang. Bapak akan mengangkat tema tentang masalah kunut. Ya, permasalahan kunut adalah masalah khilafiyah dalam agama. Masalah khilafiyah, istilah udin, istilah puluh berbeda pendapat dalam masalah agama itu adalah sebagaimana kita ketahui, kita melaksanakan sholat subuh ya, pasti ada yang melaksanakan kunut dan tidak yang melaksanakan kunut. Bagaimana di tempat masing-masing semua ada yang melaksanakan kunut? Ada Pak. Siapa? Saya melaksanakan. Melaksanakan? Ya. Saya tidak, Pak. Tidak. Ini masalah khilafiyah, masalah kuliah. Jadi pasti akan ada yang pro dan kontra terhadap kunut. Sebagaimana Bapak kemarin tugaskan untuk mencari landasan-landasan hukum tentang pro dan kontranya masalah Kunut. Ini ya formatnya. Kita bagi kelompok dulu. Ada yang pro dan kontra terhadap kunut. Silakan bagi 3. Siapa yang tadi yang pro? Bagi 2 pada Pak. Ya bagi 2 antara pro dan kontra. 1, 2, 3. Berarti Ahmad Ismail, Irfan Mefrolaji, dan Lala itu masuk pada kubu yang kontra terhadap kunut. Silakan bagi kelompok. Ayo. Aku kelompok Untuk membaca ulang lagi, Bapak kasih waktu 3 menit untuk mencari landasan hukumnya. Nah, kita mulai saja ya. Debat ini dimulai dari kubu pro. Silahkan. Oh iya Pak. Begini Pak, di kampung saya kenapa memakai kunut? Karena sebuah hadis yang artinya seperti ini, dan Rasulullah bilang takut. Rasul juga dulu mencontohkan memakai kunut seperti yang dijelaskan dalam hadis yang artinya seperti ini. Dari Muhammad bin Sirin berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Rasulullah SAW membaca kunut dalam sholat subuh? Beliau menjawab, ya, setelah ruku sebentar. Jadi tidak. Jadi argumen pertama dari kubu yang pro terhadap kunut didasari atas fakta Nabi ya. Nabi yang melaksanakan sholat berjamaah subuh. Oke, dari kubu kontra, apakah ada yang bisa menanggapi atau menambahkan? Ya. Ya baik Pak, saya akan mencoba memberikan argumen mengapa saya mempunyai pemikiran kunut itu sudah tidak ada dalam sholat fajar. Sebagaimana tadi hadis yang telah dibacakan oleh teman saya, jadi memang dulu Nabi Muhammad itu pernah melaksanakan kunut pada sholat fajar selama sebulan. Tapi ini hadis dimansuh dengan ijma'nya para ulama, yang mana hadis yang mansuh ataupun menghapus keterangan itu sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibnu Mas'ud dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Maaf Pak, hadis riwayat Muslim ya. Jadi bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah melakukan doa kunut selama 1 bulan untuk mendoakan atas orang-orang Arab yang masih hidup. Kemudian Nabi Muhammad SAW meninggalkannya. Jadi di sini
hanya 1 bulan, itu juga untuk mendoakan orang-orang Arab yang masih hidup sebelum beliau meninggalkannya, pergi kemana, pergi berhijrah mungkin ya, yang mungkin saya tahu begitu. Jadi kunut itu emang Nabi pernah melaksanakan, tapi apa namanya, hanya satu bulan, karena sesudah itu tidak melaksanakan lagi. Ya, baik. Menurut saya, Pak. Menurut kubu kontra ini menggunakan metode nasah mansukh ya. Ya. Mansukh, Pak Nabi dimansukh atau dihapus, diamandemen bahasanya oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Iya. Ya. Oke, dari kubu kontra menggunakan metode nasah mansukh sebagaimana kemarin pembahasan nasah mansukh. Ya. Dari kubu pro ada yang mau menambahkan? Ya Pak, saya meyakini adanya kunut dari dalil pendapat Mazhabul Arba'ah. Ia berpendapat menetapkan kunut subuh itu adalah sunnah, menyatakan bahwa Rasulullah SAW ketika mengangkat kepala dari ruku pada rakaat kedua sholat subuh beliau membaca kunut. Nah, dengan demikian Rasulullah SAW melakukan kunut itu sampai meninggal. Iya. Ini dari kubu pro atas nama Ade Hani menyatakan pendapat kepada ulama, pendapat ulama tentang pro ada kunut. Ya, Bapak akan kembalikan kepada kubu yang kontra terhadap kunut. Apakah ada yang bisa menyanggah? Saya Pak, Irfan Abdul Aziz. bahwa setelah tadi saya mendengarkan dari kubu yang pro, dan saya akan menguatkan lagi argumen dari kelompok kami yang kontra, itu bahwa saya pernah mendengar bahwa perkataan Imam Nawawi yang menyatakan bahwa doa Umar tersebut beliau ucapkan di saat kunut subuh itu memang benar adanya. Akan tetapi sebenarnya doa tersebut adalah untuk kunut najilah, sebagaimana diketahui dari doa beliau yang memohon kecelakaan atas orang-orang kafir. Imam Nawawi berkata, ketahuilah bahwa yang diriwayatkan dari Umar siksalah orang-orang kafir ahli kitab, karena peperangan para sahabat pada waktu itu melawan ahli kitab. Adapun sekarang yang dipilih hendaklah mengatakan silakan orang-orang kafir, karena hal itu lebih umum. Nah, dari sini dijelaskan bahwa doa Umar tersebut adalah doa kunut najilah, Pak, yang tidak menafikan hal itu dilakukan di saat sholat subuh. Nah, seperti itu kalau menurut saya, Pak. Jadi kunut itu adanya waktu Umar itu kunut najilah, seperti itu, Pak. Baik. Pak, mau menambahkan saya, mau menambah dari argumen teman saya. Jadi saya sangat setuju sekali dengan pendapat teman saya tadi, bahwa ketika dulu juga hanya melakukan kunut nazilah. Sebagaimana mungkin yang saya ketahui dalam sejarahnya, dalam kitab Rasulullah yakin bahwa Nabi Muhammad itu melaksanakan kunut. Kunutnya itu yang saya temukan itu tidak dalam subuh, tapi disebut kunut najilah, yang mana pada waktu itu orang-orang Mekah, mukmin Mekah pada waktu itu sedang terkena penyakit, maka Nabi melaksanakan kunut najilah. Jadi itu mungkin Pak, saya cuma memperkuat saja dari argumen yang teman saya sampaikan tadi. Jadi bahwa kunut itu tidak ada dalam subuh gitu. Jadi yang ada hanya kunut najilah gitu. Ya. Tadi yang dipaparkan oleh saudara Irfan dan Ahmad Ismail dari kubu kontra menyangkut kunut najilah, berarti kunut tersebut merupakan kunut asbab ya, karena ada sebab akibatnya dadakannya kunut ya, bisa dimengerti ya. Ada lagi penjelasan dalil dari kubu kontra? Gini Pak, saya Ya silakan. begini Pak, di dalam kitab Majmu karangan Ibnu Nawawi ya, Imam Nawawi, bahwa kunut itu disunahkan membaca kunut dalam sholat subuh, baik karena ada musibah maupun tidak. Inilah pendapat Mayoritas ulama salaf. Kenapa demikian? Hukum melaksanakan kunut juga sunat apaan? Apa sunat apaan itu? Sunat apaan? Di mana kita meninggalkan perkara itu, maka kita harus berpikir dengan imam sakit. Mungkin itu Pak. Jadi menurut saudara yang pro bahwa kunut itu merupakan indikasi daripada sholat itu tersebut ya, bagian daripada sholat itu. Ya, terima kasih. Masih ada waktu 5 menit lagi ya untuk mengakhiri
tidak disyariatkannya kunut subuh terus menerus bagaimana dilakukan oleh kebanyakan orang. Di antaranya yang pertama Abu Malik al-Ashja'i. Beliau berkata, aku bertanya kepada bapakku, wahai bapakku, sesungguhnya engkau telah sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali di Kufah sekitar 5 tahun. Apakah semua melakukan kunut fajar? Bapakku menjawab, hai anakku, itu perkara baru. Menurut hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Tahawi dan yang lain-lain. Hadis yang mensunahkan kunut juga bertentangan dengan logika. Bagaimana mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu kunut dalam salat subuh dan membaca doa rutin sementara tidak diketahui sama sekali doa yang dibacanya itu. Tidak di dalam hadis sahih maupun dhaif. Bahkan para sahabat yang paling mengerti tentang sunnah seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengingkarinya dengan mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengarnya. Apakah masuk akal jika dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu kunut, sedangkan Ibnu Umar pernah bersaksi seperti itu? Menarik sekali ya perdebatan dan perselisihan pendapat tentang kunut. Berhubung karena kunut itu adalah masalah rupiah, jadi sangat luas cakupannya dalam pembahasan kunut. Karena di sini Bapak dibatasi waktu, Bapak tidak bisa lama-lama menuntaskan permasalahan ini. Bapak tutup saja ya. Jadi kita kembali ke awal bahwa kunut merupakan masalah rupiah. Berbeda-beda dalam pandangan kunut ataupun mau yang pro atau kontra kita hormati. Karena atau semuanya yang kontra ada yang pro di atas landasan dari masing-masing. Intilaful qulub rahmatun. Apa jadi gimana? Ini mungkin menggunakan metode apa? Jamu dimahmulkan sebagaimana pemahmulannya yang pro mahmulkan itu kerjakan di atas dalil yang pro, yang kontra kerjakan di atas dalil yang kontra. Jadi tidak ada